Seperti yang kita ketahui, sejak munculnya insiden penembakan terhadap 5 orang warga negara Indonesia oleh pihak Malaysia yang bertepatan pada kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia, kini menjadi topik perbincangan di berbagai platform media hingga pemerintah Indonesia sempat angkat bicara. Bagaimana tidak, di saat Indonesia berusaha memperbaiki hubungan kedua negara dengan beberapa kali kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia, insiden penembakan terhadap 5 orang warga negara Indonesia pun terjadi dan tidak dijelaskan secara rinci terkait kesalahan besar warga negara Indonesia yang memang dapat dibenarkan dengan cara ditembak. Sementara itu, yang juga kini menjadi perhatian yaitu adanya pengerahan armada kapal perang Indonesia ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum laut maritim Indonesia yang merupakan wilayah strategis yang menjadi titik panas antara Malaysia dan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, keberanian Malaysia mengklaim Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan hingga dikuasai sepenuhnya melalui sidang sengketa wilayah di Mahkamah Internasional adalah merupakan pukulan telak bagi Indonesia. Bahkan aksi klaim Malaysia tidak cukup sampai di situ, sebab Malaysia kembali melakukan klaim sepihaknya terhadap wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan migas di Blok Ambalat. Klaim Malaysia ini tentunya kembali menguji nyali Indonesia setelah Indonesia dan Malaysia sempat memanas di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun mengingat Indonesia dan Malaysia kini tengah menjadi perbincangan publik, maka kita akan kembali mengulas mengapa Malaysia yang merupakan negara yang jauh perbedaan kekuatan militernya jika dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia begitu berani. Mengenai hal tersebut, ada beberapa hal mengapa Malaysia berani terhadap Indonesia. Pertama, Malaysia adalah negara persemakmuran Inggris yang tentu saja akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberanian Malaysia. Seperti yang kita ketahui, meski Malaysia bekas jajahan Inggris, namun kini telah menjadi negara merdeka dan mereka tetap mempertahankan keanggotaan dalam persemakmuran tersebut, yaitu sebuah organisasi internasional yang membantu menjaga hubungan politik, ekonomi, dan sosial antar negara bekas jajahan Inggris. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan mengapa Indonesia di masa kepresidenan Soekarno, Indonesia sempat berhadapan di medan pertempuran dengan Malaysia, Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Five Power Defense Agreement atau FPDA merupakan aliansi pertahanan yang dilakukan oleh 5 negara. Kelima negara tersebut bahkan sempat berhadapan langsung dengan tentara Indonesia di masa itu. Misalkan seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Pembentukan FPDA ini bertujuan untuk membantu negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia dan Singapura, karena kedua negara ini menganggap jika Indonesia sebagai ancaman. Sebaliknya, Indonesia juga menganggap aliansi FPDA sebagai sebuah ancaman terhadap wilayah kedaulatan NKRI. Karena 3 negara anggota FPDA tersebut, yaitu Singapura, Malaysia, dan Australia, berbatasan langsung dengan Indonesia dan FPDA memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Karena hal tersebut dan Indonesia tidak sedang berhadapan dengan satu negara, maka tidak heran jika Indonesia semakin berambisi untuk meningkatkan kemampuan militernya. Sebab ketiga negara tersebut pernah berhadapan langsung dengan tentara Indonesia. Selain itu, Indonesia harus mampu untuk menghadapi ancaman yang mungkin bisa saja datang dari negara-negara aliansi FPDA, terutama di wilayah sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat, dengan melakukan diplomasi pertahanan. Namun meski demikian, hal ini terdapat 2 upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengimbangi kekuatan aliansi FPDA tersebut.
yaitu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan negara-negara anggota FPDA dan membangun kemitraan strategis dengan negara superpower dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Karena Malaysia adalah merupakan negara aliansi dan Indonesia adalah negara non-blok yang tidak memihak atau memiliki aliansi militer, sehingga Indonesia harus siap dengan berbagai kemungkinan, sebab Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa titik wilayah sengketa. Hal itu terlihat jika selain Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berhasil diklaim hingga menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, ternyata Malaysia adalah negara yang ketiga kalinya secara berturut-turut berhasil membuat Indonesia kehilangan beberapa titik wilayah secara perlahan. Misalkan saja seperti Blok Ambalat yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang sangat luas, berhasil diklaim sepihak dan beberapa titik dikuasai oleh Malaysia hingga saat ini. Blok Ambalat yang diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia ini adalah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah ini memiliki luas yang mencapai 15.235 km persegi. Seperti yang kita ketahui, Blok Ambalat sendiri adalah merupakan wilayah yang memiliki aset kekayaan negara paling berharga dari dua pulau yang berhasil dikuasai oleh Malaysia. Sebab wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam ikan dan migas. Namun dengan segala cara, hingga saat ini beberapa titik tertentu di wilayah tersebut masih berhasil dipertahankan oleh Indonesia. Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran di beberapa titik wilayah sengketa perbatasan antara kedua negara, agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan atau melakukan aksi provokasinya di wilayah tersebut. Sementara di sisi lain, adapun sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia ini telah terjadi sejak lama, di mana sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Salah satu titik perselisihan yang terkenal adalah sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu dikarenakan wilayah Blok Ambalat telah menjadi subjek dari konflik yang berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini terjadi karena Blok Ambalat mengandung cadangan minyak dan gas bumi. Jika dimanfaatkan secara optimal, dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan sebagai aset negara. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dari berbagai perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh kedua negara. Namun kali ini kita akan mengupas berbagai aspek sejarah dari sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Pertama, sengketa ini berakar dari saat kedua negara melakukan penelitian zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka. Penelitian ini membuat kedua belah pihak memiliki klaim atas wilayah yang sama termasuk Blok Ambalat. Titik permasalahan kedua yaitu pada 27 Oktober tahun 1969, yaitu ditandatanganinya Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun perjanjian ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada sepenuhnya. Titik permasalahan ketiga yaitu lahirnya konflik antara Indonesia dan Malaysia yang semakin memanas, terutama pada tahun 1979 ketika Malaysia menyangkal perjanjian tapal batas landas kontinen. Malaysia bahkan memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayah mereka, yang tentu saja ditolak oleh Indonesia. Kemudian titik permasalahan keempat, yaitu penyelesaian konflik pada tahun 2009. Pasca memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia di tahun 2005, di mana Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi
mencari penyelesaian politik untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa Blok Ambalat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara saling menyampaikan dasar hukum klaim mereka terhadap Blok Ambalat. Sementara itu, jika kita mengacu pada hukum laut atau UNCLOS tahun 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang garis pangkal penentuan wilayahnya ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara Malaysia dianggap sebagai negara pantai biasa yang hanya dapat menggunakan garis pangkal biasa untuk menentukan batas wilayahnya. Oleh karena itu, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia sesuai dengan hukum UNCLOS tahun 1982. Namun meskipun telah ada upaya penyelesaian, isu ini tetap menjadi titik gesek yang perlu terus diperhatikan dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.